Belum lama saya berdoa, saya mendapat gambaran sebuah ruang kosong dan apa yang saya lihat di dalam kamar itu. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Cak Paijo di konten Ruang Misteri. Keller, belum lanjut, saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasanya, kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai apa yang pernah kami keluarga alami di beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2013, di bulan Agustus. Di mana pada saat itu, khususnya saya, mengalami kejadian yang sangat aneh dan bisa dikatakan misteri mengenai apa yang saya hadapi. Sosok nenek-nenek yang memiliki sebagian tubuhnya adalah manusia, bagian pinggang ke atas itu manusia, bagian pinggang ke bawah adalah berwujud ular. Kalau menurut saya, itu ada kaitannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang dialami oleh anak dan istri saya, di mana mereka mengalami sakit yang saling bergantian. Pada awalnya anak saya mengalami sakit, dan ketika saya bawa ke dokter, ternyata anak saya mengalami sakit radang tenggorokan. Setelah saya periksakan, saya bawa pulang, dan kami rawat di rumah selama beberapa hari. Akhirnya anak saya sembuh. Di sini saya sangat lega karena saya bisa beraktivitas kembali. Oh ya, pada saat itu pekerjaan saya adalah sebagai kontraktor di bidang jasa pemasangan plafon dan partisi gipsum dan pemasangan rangka atap baja ringan. Bisa dikatakan dunia kontraktor yang ada di lapangan itu sangat ketat persaingannya. Kita kembali ke cerita awal. Ketika anak saya sembuh, gantian istri saya yang sakit. Ketika saya ajak ke dokter, dia nggak mau. Dia cuma minta saya belikan obat di apotek, biar dia minum obat dari apotek aja. Karena yang dirasakan adalah panas, dan tenggorokannya agak kering, dengan tubuh yang meriang. Singkat cerita, setelah saya belikan obat dari apotek, dia minum. Setelah 2 hari minum obat dari apotek, itu saya sudah mulai tanda-tanda membaik. Rasa kering di tenggorokan dan panas sudah hilang. Akhirnya singkat cerita, istri saya sudah sembuh. Tapi anehnya lagi-lagi gantian anak saya yang sakit. Di sini anak saya mengalami panas selama beberapa hari, tidak turun-turun. Meskipun sudah saya beri obat penurun panas, ternyata dia tidak sembuh-sembuh.
Setelah saya bawa ke lab untuk cek darah, ternyata anak saya kena gejala tipes. Ternyata saya bawa ke rumah sakit, diberi obat, akhirnya dalam perawatan di rumah karena dia harus istirahat total. Akhirnya anak saya pun setelah dirawat selama 3 atau 4 hari, anak saya sudah sembuh. Meskipun tidak sembuh total, dia masih terlihat loyo, masih kelihatan nggak seperti biasanya. Perlu teman-teman ketahui, anak saya yang sakit ini, yang nomor 1 ini, dia termasuk anak yang mempunyai tipikal hiperaktif. Jadi dia tidak bisa untuk duduk diam gitu aja dia susah. Dia inginnya gerak terus. Akhirnya setelah anak saya sembuh dari sakitnya, lagi-lagi gantian istri saya yang sakit. Kejadian itu terus berulang. Kalau enggak anak saya yang sakit, istri saya yang sakit. Dari kesemua kejadian itu, saya tidak memiliki pemikiran yang aneh-aneh, yang di luar nalar. Saya masih berpikiran positif kalau itu adalah penyakit biasa atau yang umumnya dialami oleh orang-orang lain. Ini singkat cerita, suatu hari saya berpamitan ke istri untuk keliling Surabaya dalam rangka untuk menawarkan jasa pemasangan plafon, gipsum ataupun rangka atap baja ringan. Karena selama ini saya yang memasarkan sendiri, keliling sendiri di area Surabaya. Jadi pada saat itu waktu masih menunjukkan pukul jam setengah 9 pagi. Setelah saya beres-beres, mempersiapkan bekal yang akan saya bawa untuk keliling, yaitu sampling-sampling foto plafon dan partisi dan rangka baja ringan. Setelah saya pamitan, saya pun berangkat. Dan seperti biasanya, ketika saya mau keliling menawarkan jasa, saya selalu sempatkan untuk mampir ke warung kopi di dekat rumah. Ketika sampai di warung kopi, saya pun memesan kopi, yaitu kopi hitam. Sambil menunggu, saya main HP. Belum lama kopi itu dikirim oleh penjaga warkop, HP saya berbunyi. Setelah saya lihat, ternyata istri saya nelpon. Ketika saya tanya, ada apa nelpon? Akhirnya dia menceritakan, ketika dia sedang mencuci piring, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu hal yang menekan bagian pinggangnya, yaitu pinggang bagian kanan. Dan itu sangat kuat sekali, sehingga dia merasakan sakit. Dia merasa ketakutan. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Dan lagi ada sesuatu yang menekan, ada dorongan atau ada tangan yang menekan di bagian pinggangnya, hingga dia merasakan sakit. Dia sangat takut. Akhirnya setelah dia menceritakan apa yang terjadi, saya pun untuk memutuskan balik lagi ke rumah untuk ngecek kondisi istri saya. Pada saat itu saya sangat khawatir mendengar cerita istri saya seperti itu. Ketika saya sampai di rumah dan memarkir sepeda motor di depan rumah, dan anehnya, ketika saya sampai di rumah, istri saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan tidak ada sesuatu hal yang aneh seperti yang dia ceritakan
pada saat dia telepon. Lalu saya tanya, keadaannya gimana? Dia menceritakan dia sudah enakan, sudah nggak merasa sakit. Dan sesuatu yang menekan pinggangnya tadi, itu sudah nggak terasa lagi. Lalu saya tanya, sejak kapan itu rasa sakit itu hilang? Dia menceritakan, rasa sakit dan sesuatu yang menekan pinggangnya itu hilang secara tiba-tiba ketika saya sedang memarkir kendaraan di depan rumah. Dalam hal ini saya merasa aneh, kok bisa? Ketika saya tanya istri saya, dia hanya menjawab, saya juga nggak tahu kenapa kok hilang tiba-tiba ketika saya sampai di rumah. Akhirnya singkat cerita, setelah saya melihat kondisi istri saya sudah membaik, saya pun memutuskan untuk balik lagi ke warkop untuk menghasilkan kopi. Lalu lanjut keliling mencari orderan. Setelah keliling-keliling nggak ada hasil, ya saya balik ke rumah. Ketika sore hari saya sampai di rumah, aktivitas kami berdua normal. Dan perlu teman-teman ketahui, anak saya itu tinggalnya di rumah neneknya, yaitu di ibu saya, karena sekolahnya di dekat sana. Setelah saya sampai rumah, saya tanya istri saya itu, adakah kejadian yang aneh seperti yang terjadi tadi pagi? Dia mengatakan tidak ada, semua normal, jalan apa adanya. Ya udah, kalau semua baik-baik saja ya di Tuhan. Setelah berlalu, besoknya saya pun keliling lagi cari orderan. Dan seperti biasanya saya mampir ke warkop langganan. Jadi saya pesan kopi, belum 10 menit saya duduk dan menikmati kopi pesanan saya. Lagi-lagi istri saya menelpon saya. Dan ketika saya angkat dan saya jawab panggilan itu, lalu saya tanya, ada apa? Menelpon. Dia pun menceritakan ada sesuatu yang menekan bagian tubuhnya. Pada kejadian kemarin yang dia rasakan adalah bagian pinggang, tapi sekarang berada di bagian pundak. Dia merasakan ada seseorang yang menekan pundaknya dan sangat kuat, yang mengakibatkan istri saya merasa kesakitan. Akhirnya saya pun pulang. Lama-lama saya pun pulang, sampai rumah, saya parkir di depan pada motor saya itu. Ketika saya masuk, saya melihat istri saya sedang nonton TV di ruang tamu. Dan lagi-lagi, saya tidak mendapati istri saya dalam keadaan sakit, seperti yang dia ceritakan pada saat dia telepon. Di sini saya tanyakan, dengan rasa penasaran saya tanyakan ke istri saya, apa yang kamu rasakan? Yang kamu rasakan tadi itu apa? Kok sampai kamu menyuruh saya pulang? Dia pun menceritakan kejadiannya. Pada saat itu dia nonton TV, lagi enak-enaknya nonton TV, tiba-tiba ada sesuatu yang menekan bagian pundaknya. Dia merasakan ada sosok tangan yang menekan pundaknya yang sangat kuat. Dan dia merasa ketakutan.